kelompok 11 yang beranggotakan Ibra Suliatno, Ikrimah Nur Alawiyah, Fatihatul Mujtahidah, Nur Afifah Dwi Putri Cahyati, Nala Firdaus, dan Yusril Muhammad Irfan Fahruzi akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait PBL pelayanan kefarmasian. Baik, yang pertama yakni terdapat resep dari klinik Maliki di Jalan Gajayana 50 Malang dengan nomor telepon yang sudah tertera didapatkan dari Dr. Ariel pada tanggal 2 bulan 10 tahun 2020 dengan resep yang pertama yakni Milanta suspensi nomor 1 tertanda SPRN 1C, kemudian resep yang kedua yakni ranitidin dengan jumlah 20 tertanda S2DD, kemudian yang ketiga yakni obat Flamar 50 mg dengan jumlah 30 tertanda S101 diperuntukkan untuk Tuan Husna yang berusia 28 tahun. Kasusnya yakni ada seorang pasien datang ke apotik untuk menebus resep dokter dengan keluhan mual, muntah, dan nyeri pada lambung. Pasien memiliki riwayat penyakit MAH kronis. Pasien baru pertama kali mendapatkan obat tersebut dan meminta obat diambil untuk 5 hari. Kemudian berikanlah pelayanan kefarmasian dengan menggali informasi yang Anda butuhkan dan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Baik, yang pertama yakni mengenai telaah resepnya. Baik, yang pertama mengenai telaah resep yakni identitas pasien. Yang pertama yakni nama pasien yakni Tuan Husna, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kemudian berat badan dan tinggi badan pasien tidak diketahui. Kemudian untuk usia pasien yakni 28 tahun. Untuk alamat pasien tidak diketahui. Kemudian untuk indikatornya yang pertama yakni persyaratan administrasi. Untuk nama dokternya ada, kemudian nomor SIP-nya tidak ada. Untuk alamat dokternya ada, paraf dokternya tidak ada, tanggal resep ada. Kemudian yang kedua yakni adanya persyaratan farmasetik. Yang pertama yakni nama obat ada, kemudian bentuk sediaannya ada, kemudian untuk dosisnya diketahui juga, kemudian jumlah obat dan aturan pakai juga ada. Kemudian yang ketiga yakni persyaratan klinis. Yang pertama yakni tepat indikasi ada, kemudian kemudian tepat dosisnya juga tepat, kemudian tepat waktu penggunaan juga sudah tepat. Untuk duplikasi pengobatan ada, kemudian duplikasi pengobatannya tidak, kemudian alerginya juga tidak ada, kemudian yang terakhir yakni kontraindikasinya ya ada. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Nibras. Oke, untuk yang deskripsi obat, untuk obat Milanta terdapat kandungan aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan simethicone. Nah, untuk yang ranitidin mengandung ranitidin HCl. Dan untuk Flamar, natrium diklofenak. Nah, untuk bentuk sediaan, Milanta berbentuk sirup, ranitidin berbentuk tablet, Flamar berbentuk tablet. Nah, untuk kekuatan Milanta 50 ml per 150 ml, untuk ranitidin 150 mg, untuk Flamar 50 mg. Untuk aturan pakai dan lama pemberian, yang Milanta dewasa 3-4 kali 1-2 sendok takar atau 5-10 ml per hari.
Untuk anak-anak 6-12 tahun, 3-4 kali 1,5 sampai 1 sendok takar atau 25-5 mili hari. Untuk yang ranitidin, aturan pakai dan nama pemberiannya diminum 2 kali sehari 1 tablet. Untuk flamar, diminum 2 kali sehari 1 tablet pagi dan malam. Untuk waktu pemberiannya, untuk milanta sebelum makan, ranitidin sebelum makan, dan flamar sudah makan. Nah, untuk indikasinya, milanta meredakan gejala sakit mah karena asam lambung berlebih seperti perih dan mual. Untuk ranitidin, indikasinya menurunkan sekresi asam lambung berlebih. Untuk flamar sendiri, indikasinya meredakan nyeri dan mengurangi inflamasi pada pasien rheumatoid, artritis akut dan kronis, nyeri pada tulang, spondilitis ankilosa. Untuk kontraindikasinya, milanta, gangguan fungsi ginjal yang berat, hipersensitivitas terhadap aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, simetikon, atau komponen lain dalam formulasi obat ini. Untuk ranitidin sendiri, kontraindikasinya terdapat riwayat porfiria akut dan hipersensitivitas terhadap ranitidin. Untuk flamar, kontraindikasinya ulkus penderita asma dan hipersensitif. Untuk perhatian untuk milanta, penggunaan terus-menerus lebih dari 2 minggu sedang menggunakan obat tukak lambung seperti simetidin atau antibiotika tetrasiklin, pemberian pada anak-anak di bawah 6 tahun penderita di diet fosfor rendah. Untuk yang kedua, perhatiannya hati-hati pemberian pada gangguan fungsi hati, wanita menyusui, hindarkan pemberian pada penderita dengan riwayat profil akut, pemberian pada wanita hamil hanya jika benar-benar sangat dibutuhkan. Dan untuk obat yang ketiga, hipersensitif terhadap diklofenak atau yang menderita asma, urtikaria atau alergi pada pemberian aspirin atau lain dan penderita tukak lambung. Untuk efek samping sendiri pada milanta itu yang pertama sebelit, diare manual, muntah, sensasi terbakar di mulut atau tenggorokan, rasa aneh di lidah atau persepsi rasa berubah, reaksi perseptivitas termasuk ruam, gatal, kemerahan, dan bengkak. Untuk yang kedua, efek sampingnya adalah sakit kepala, lemah, konstipasi, diare, mual, nyeri perut, dan tromboid. Yang untuk obat yang ketiga, efek sampingnya nyeri atau kram perut, sakit kepala, diare, mual, sulit buang air besar, perut terasa penuh, pusing, kemerahan, dan gatal pada kulit, serta telinga berdenging. Untuk interaksinya pada milanta yaitu simetidin, tetrasilin. Untuk obat yang kedua, ranitidin dapat menimbulkan beberapa interaksi saat digunakan bersama dengan obat-obat lainnya. Untuk obat yang ketiga yaitu dengan interaksi dengan aspirin. Untuk mekanisme kerjanya pada milanta yang pertama, magnesium hidroksida berperan sebagai antasida untuk mengatasi tukak lambung dengan meningkatkan pH asam lambung melalui reaksi neutralisasi. Yang kedua, aluminium hidroksida adalah zat yang bekerja sebagai antasida dengan bereaksi dengan asam berlebih di dalam lambung sehingga mengurangi gejala ulkus, mulas atau dispepsia. Yang ketiga, simetiko berfungsi dalam mengurangi kembung, ketidaknyamanan atau rasa sakit yang disebabkan oleh gas yang berlebihan dalam perut atau usus. Obat ini bekerja dengan menurunkan tegangan permukaan gelembung gas sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Untuk yang ranitidin, mekanisme kerjanya adalah antagonis reseptor histamin H2 yang memediasi sekresi gastrik sehingga mengurangi jumlah produk asam lambung. Ranitidin digunakan sebagai terapi lini pertama untuk tukak lambung dan duodenum, reflux esofagitis, dispepsia episodik, kronis, dan ulkus akibat infeksi Helicobacter pylori. Untuk yang obat ketiga, menghambat kerja dari enzim siklogenasi, di mana enzim ini berfungsi dalam membantu pembentukan prostaglandin saat terjadinya luka dan menyebabkan rasa sakit serta peradangan. Ketika kerja enzim COX terhalangi, maka produksi prostaglandin lebih sedikit, sehingga rasa sakit dan peradangan akan berkurang.
Untuk kategori dari Milanta, yaitu kategori B. Untuk ranitidin adalah kategori B. Untuk yang terakhir ada kategori C. Untuk selanjutnya yakni patofisiologi. Gastritis kronis dapat diklarifikasikan tipe A atau tipe B. Tipe A sering disebut sebagai gastritis autoimun, diakibatkan dari perubahan sel parietal yang menimbulkan atrofi dan infiltrasi sel. Hal ini dihubungkan dengan penyakit autoimun seperti anemia pernisiosa dan terjadi pada fundus atau korpus di lambung. Nah, untuk tipe B ini dihubungkan dengan bakteri H. pylori, faktor diet seperti minum panas atau pedas, penggunaan obat-obatan dan alkohol, merokok atau reflux isi usus ke dalam lambung H. pylori termasuk bakteri yang tidak tahan asam, namun bakteri jenis ini dapat mengamankan dirinya pada lapisan mukosa lambung. Keberadaan bakteri ini dalam mukosa lambung menyebabkan lapisan lambung melemah dan rapuh sehingga asam lambung dapat menembus lapisan tersebut. Dengan demikian, baik asam lambung maupun bakteri menyebabkan luka atau tuka. Selanjutnya, etiologi. Selanjutnya untuk etiologi. Etiologi yang pertama karena infeksi bakteri Helicobacter pylori. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori ini bisa menimbulkan iritasi luka pada lapisan lambung. Mah kronis atau gastritis kronis dapat ditularkan melalui makanan, air liur maupun cairan tubuh lainnya. Kemudian untuk etiologi yang kedua yaitu iritasi pada lapisan lambung. Kebiasaan yang dapat menyebabkan mah kronis yaitu penggunaan obat NSAID dengan jangka panjang, stres panjang, paparan radiasi, reflux empedu karena cairan empedu masuk ke dalam lambung, kemudian terlalu sering dan banyak mengkonsumsi alkohol. Kemudian untuk etiologi yang ketiga yaitu reaksi autoimun. Reaksi autoimun ini bisa menyebabkan mah kronis karena sistem kekebalan tubuh malah menyerang lapisan dinding lambung yang tidak bermasalah. Kondisi ini lambat laun akan menyebabkan sel-sel pada lapisan pelindung dinding lambung meradang dan akhirnya rusak. Selanjutnya untuk permasalahan pada resep ini, permasalahan di sini ada dua. Untuk permasalahan yang pertama yaitu resep tidak lengkap karena tidak mencantumkan informasi terkait berat badan dan alamat pasien, serta surat izin praktek dan paraf dokter. Kemudian untuk permasalahan yang kedua yaitu obat pelamar memiliki kontraindikasi dengan pasien penderita penyakit radang, lambung, atau usus, atau luka di perut. Untuk selanjutnya yaitu mengenai penyelesaian dari kasus ini. Penyelesaian yang pertama yaitu dengan melengkapi SIP dan paraf dokter dengan konfirmasi ke dokter untuk memastikan keabsahan resep. Sementara data pasien seperti berat badan dan alamat dapat ditanyakan langsung kepada pasien atau keluarga pasien. Yang kedua, konfirmasi kepada dokter mengenai obat pelamar dengan kandungan zat aktif natrium diklofenak atau golongan NSAID bahwa obat tersebut memiliki kontraindikasi dengan pasien penderita penyakit lambung atau ulkus lambung. Saran terapinya, pelamar diganti dengan paracetamol tablet 500 mg sebagai anti nyeri. Paracetamol juga terbukti aman dikonsumsi untuk penderita penyakit lambung, seperti pada kasus ini, Tuan Husna, 28 tahun, menderita penyakit mah kronis. Nah, ini adalah contoh dari gambar obat yang akan diberikan. Milanta isi bersihnya 150 ml, ranitidin 150 mg, paracetamol 500 mg. Untuk etiket dari 3 obat tersebut,
Yang pertama, untuk obat Milanta suspensi, diminum 3 kali sehari 1 sendok makan, dan minumnya 1 jam sebelum makan. Untuk obat ranitidin 150 mg, diminum 2 kali sehari 1 tablet, diminum saat pagi, setelah sarapan, dan setelah makan malam atau sebelum tidur. Kemudian obat yang ketiga yaitu paracetamol, diminum jika nyeri sesudah makan. Nah, ini untuk kopi resepnya. Karena pasien hanya meminta obat untuk 5 hari, maka diberikan kopi resep untuk sisa obatnya. Untuk Milanta suspensi sudah diambil semua, jumlahnya 1 botol. Untuk ranitidin diambil sejumlah 10, sehingga sisanya 10 tablet. Dan untuk paracetamol diberikan 15 tablet untuk 5 hari, dan sisanya 15 tablet. Selanjutnya yaitu KIE. Obat yang pertama yaitu Milanta. Kegunaannya meredakan gejala sakit MA karena asam lambung berlebih seperti perih dan mual. Aturan pakai untuk dewasa 3-4 kali 1-2 sendok takar atau 5-10 ml per hari. Untuk anak-anak 6-12 tahun 3-4 kali setengah sampai 1 sendok takar atau 2,5-5 ml per hari. Untuk waktu minum yaitu sebelum makan bila perlu. Efek sampingnya yaitu mual, muntah, sakit kepala, muncul ruam pada kulit, dan diare. Untuk yang ranitidin kegunaannya yaitu menurunkan sekresi asam lambung berlebih. Aturan pakai diminum 2 kali sehari 1 tablet sebelum makan selama 10 hari. Untuk efek sampingnya yaitu nyeri kram perut, sakit kepala, retensi cairan, diare, mual, konstipasi, flatulen, kelainan pada fungsi hati, indigesti, tukak lambung, ruam tinnitus, gangguan saluran pencernaan. Untuk yang paracetamol, kegunaannya yaitu meredakan nyeri ringan hingga sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, serta menurunkan demam. Aturan pakainya 3 kali sehari 1 tablet, diminum sesudah makan bila perlu. Dan efek sampingnya yaitu penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menimbulkan kerusakan fungsi hati dan reaksi hipersensitivitas. Untuk penyimpanannya, ketiga obat disimpan di tempat sejuk dan kering, terhindar dari sinar matahari langsung. Dan aktivitas yang disarankan yaitu makan teratur dan tidak telat, hindari kafein, istirahat cukup, dan menghindari makanan asam dan pedas. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.